Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fahrifi dengan NIM 1030125800017. Di sini saya akan mengerjakan soal yang sudah disediakan. Nah, ini ada soal yang pertama. Kemudian ada juga soal yang kedua. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sebentar. Nah, ini saya sudah siapkan alat tulisnya. Jadi mohon maaf jika nanti terjadi goyang-goyang gitu kan. Pada soal yang pertama, diberikan grafik Y sama dengan Fx seperti pada gambar di bawah. Jadi gambarnya kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar soal yang akan kita kerjakan pada soal nomor 1 ini. Berdasarkan gambar tersebut, hitunglah integral tentu berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Nah, kita nanti akan menghitung integral tentu dari A, B, C, D sampai dengan E. Oke. Saya akan geser dulu ke sini. Sini saya tulis nama saya dulu. Oke, soal yang pertama. Tadi soal ABCD-nya. Yang A adalah integral 20 fx dx. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Yang A integral 20 fx dx. Oke. Nah, kita lihat. Nah, saya geser terlebih dahulu ke PDF. Kita akan lihat gambarnya. Kita lihat rentang X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2. Bentuknya adalah sebuah segitiga. Nah, untuk mencari rumus luas segitiga, itu adalah rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, di situ bisa kita lihat data untuk alasnya 0 sampai ke 2 itu ada berapa satuan? Oh, ternyata ada 2 satuan. Kemudian tingginya, puncaknya adalah di Y sama dengan 2. Jadi, tingginya adalah 2 satuan. Maka, kita akan lakukan perhitungan. Nah, tadi rentang X 0 sampai X sama dengan 2. Nah, itu adalah kalau berdasarkan gambar, dia bentuknya adalah segitiga. Sedangkan untuk mencari rumus luas segitiga adalah tengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian kita dapatkan datanya. Alas itu dari 0 ke 2 satuan. Tinggi
puncaknya di Y sama dengan 2. Juga adalah 2 satuan. Baru kita hitung. Kita masukkan data yang ini ke dalam rumus luas segitiga. Luas setengah kali 2 kali 2 sama dengan hasilnya adalah 2 kali 2 4, 4 bagi 2 2. Karena dia berada di atas sumbu X, sumbu min X, akhirnya adalah nilainya positif. Jadi nilainya adalah tetap positif, maka akhirnya jawaban untuk yang A adalah 2. Oke. Kemudian kita lihat yang bagian B. Kita garis dulu. B integral 4 2 fx dx. Oke. Kita lihat lagi. Gambar grafiknya. Kita lihat rentang X sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 4. X sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 4. Bentuknya adalah trapesium. Atau kalau misalnya dipecah, bisa menjadi satu segitiga kecil dan juga satu persegi. Nah, untuk sekarang saya melakukan pengerjaannya, saya pecahkan dengan satu segitiga kecil dan juga satu persegi. Oke, langsung saja kita kerjakan. Balik lagi ke kamera. Nah, tadi rentangnya adalah, ini geser dikit, rentang X sama dengan 2 sampai X sama dengan 4. Kita akan pecah jadi satu segitiga kecil dan juga satu persegi. Oke, segitiga. Di segitiga itu X sampai sama dengan 2 ke 3. Alasnya 1. Tingginya sama dengan 1. Oke. Maka kita masukkan ke dalam rumus segitiga. Luas segitiga tadi rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita masukkan setengah kali 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 bagi 2, hasilnya adalah 0,5. Oke, ini yang segitiga. Kemudian yang persegi. Persegi itu dia dimulai dari X sama dengan 3 ke 4 dengan alasnya 1, tingginya sama dengan 1. Nah, luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, kita langsung masukkan luas alasnya 1, tingginya 1, berarti 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Nah, baru setelah kita memecah
dengan segitiga dan persegi, kita gabungkan total luasnya. Total luas dari segitiga ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 1,5. Nah, tandanya adalah masih berada di atas sumbu X. Maka nilainya adalah tetap positif. Maka hasil untuk nilai B ini adalah 1,5. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagian B. Lanjut ke bagian D. Lanjut ke bagian C. Mohon maaf. Nah, pada di C, di sini soalnya bagian C, saya tulis terlebih dahulu. Integral 6 4 fx dx. Kita lihat gambarnya. Kita lihat rentang dari X sama dengan 4 sampai dengan X sama dengan 6. X sama dengan 4 sampai dengan X sama dengan 6. Dari X sama dengan 4 ke 5, garis naik membentuk segitiga. 4 ke 5 itu dia naik membentuk segitiga. Oke. Kemudian dari X5 ke 6, garis datar membentuk persegi. Dari 5 ke 6, nah ini dia garis datar membentuk persegi. Oke, setelah kita melakukan analisis tersebut, kita ambil kesimpulan, kita akan memecahnya lagi dengan melakukan menghitung segitiga dan juga menghitung perseginya. Oke, lanjut kita ke kertas. Nah, ini soal yang C. Tadi kan analisis grafiknya. Analisis grafiknya, kita lihat tentang X sama dengan 4 sampai X sama dengan 6. Karena dia batas bawahnya 4, batas atasnya X6. Kita hitung dari kita ini dulu, diketahui X sama dengan 4 tadi ke 5, garisnya garis naik membentuk segitiga. Kemudian dari X5 ke 6 dia membentuk persegi. Maka dari itu kita bisa masukkan, kita pecah lagi segitiga. Nah, segitiga tadi kan dari X sama dengan 4 ke X sama dengan 5. Alasnya 1 tinggi sama dengan 1. Rumus segitiga ya tadi ya, setengah kali alas 1 kali dengan 1. Hasilnya adalah 0,5 lagi. Itu yang segitiga. Kemudian persegi X tadi sama 5 ya, 5 ke 6. Alasnya 1, tingginya
sama dengan 1. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Jadi 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Sama, kita totalkan lagi. Total hasil dari segitiga ditambah 1 adalah 1,5. Karena dia berada di atas sumbu X, maka nilainya adalah positif. Maka hasil untuk yang C adalah 1,5 lagi. Oke, kemudian kita ke bagian D. Sebentar, ini saya tulis dulu soalnya. Bagian D. D 8 6 fx dx. Oke. Kita lihat rentang 6 sampai dengan x sama dengan 8. 6 rentang 6 sampai dengan 8. Bentuk kurvanya adalah melengkung ke bawah. Ini adalah setengah lingkaran. Nah, diameter dari 6 ke 8 berarti panjangnya adalah 2. Dari 6 ke 8 itu panjangnya adalah 2. Maka kalau misalnya diameternya 2, berarti jari-jarinya adalah sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, rumus luas dari setengah lingkaran, karena ini bentuk gambarnya adalah setengah lingkaran, maka kita cari rumus luas setengah lingkaran. Rumus luas setengah lingkaran itu adalah setengah kali pi kali jari-jari pangkat 2. Oke, kita pindahkan lagi kameranya ke tulisan. Nah, ini saya sudah tulis soalnya. Tadi dari soal, lihat rentang 6 sampai dengan 8. Oh, ternyata rentang 6 sampai 8 itu dia melengkung ke bawah kurvanya, dan dia berbentuk setengah lingkaran. Rumus luas setengah lingkaran tadi adalah setengah dikali dengan pi dikali dengan r pangkat 2. Tadi diameternya dari 6 ke 8 adalah 2. Maka jari-jarinya dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus luas setengah lingkaran. Luas setengah dikali pi dikali dengan 1/2 jari-jarinya. Nah, hasilnya adalah, karena 1 dikali 1 adalah 1, maka ini setengah dikali pi adalah setengah pi. Atau bisa juga pi per 2. Karena, coba kita lihat lagi gambar grafiknya ya. Sebentar, saya pindahkan kameranya. Karena dia berada di bawah sumbu X, maka nilai integralnya adalah negatif. Maka jawabannya adalah negatif. Kita ambil yang ini saja. Jadi jawaban untuk bagian D adalah negatif pi per 2. Oke, itu untuk jawaban yang D. Oke, kita yang terakhir, bagian E. 1E. 1E, bentar. Ini kertasnya. Saya tulis terlebih dahulu ya.
E. 8, 0, F, dx. Nah, saya akan pindahkan dulu kameranya ke soal ya. Kita lihat lagi grafiknya. Integral dari ujung ke ujung 0 sampai dengan 8. Dari 0 ini sampai dengan 8 adalah jumlahan dari semua bagian yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi, kan kita udah menghitung dari A, B, C, sampai dengan D. Nah, itu untuk mencari integral dari ujung 0 sampai dengan 8, kita tinggal jumlahkan saja hasil dari A, B, C, dan D. Jadi kita jumlahkan hasil yang sudah kita hitung B, C, dan D. Oke? Saya pindahkan dulu ke kamera. Nah, tadi hasil dari A. Hasil dari itu sama dengan 2. Total ya. A kan 2 tambah B 1,5 tambah B 1,5 tambah Pi minus Pi per 2. Berarti ini jadi minus Pi per 2. Oke. Ini setengah tambah setengah adalah 3 tambah 2, 5. 5 Pi per 2. Jadi jawaban untuk yang E adalah 5 min Pi per 2. Nah, itu adalah untuk jawaban dari soal yang nomor 1, A, B, C, D, dan E. Oke, sekarang kita akan menjawab soal yang nomor 2. Pada nomor 2, kita akan menentukan integral tentu dengan menggunakan metode substitusi. Soal pada nomor 2 ini adalah fx sama dengan integral 30 3x ditambah 1 pangkat 6 dx. Oke, saya akan tulis dulu soalnya. Di sini tadi ini nomor 2. Oke, biar kelihatan jelas saya menulis soalnya. Oke, nah, saya angkat lagi HP saya. fx integral 30 3x tambah 1 pangkat 6 dx. Ini soal untuk yang nomor 2. Nah, di sini kita akan mengerjakannya dengan metode substitusi. Yang pertama, saya akan pindahkan dulu ke kamera HP saya. Kita akan melakukan pemisalan. Pemisalan substitusi. Misalkan U 3x ditambah dengan 1. Kemudian kita akan turunkan, kita cari DU nya. Kita cari DU turunan dari 3x tambah 1 ini adalah 3dx. Berarti DU 3 sama dengan dx.
Jadi yang pertama itu kita yang dalam kurungnya 3x tambah 1. Kan itu kita anggap sebagai U. Kemudian U itu kita turunkan untuk mendapatkan dx-nya. Sehingga kita peroleh dx-nya sama dengan du dibagi 3. Oke. Ini yang pertama, langkah yang pertama dulu. Langkah satu. Yang kedua, kita akan mengubah batas integralnya. Mengubah batas integral. Nah, di sini kita lihat batas bawahnya adalah 0. Nah, ini kita 0, ini kan lagi 0. Berarti kita masukkan ke dalam rumus U. 3x tambah 1 ini. Ini kan rumusnya U sama dengan 3 dikali, karena x-nya sama dengan 0, 0 tambah 1, x-nya adalah 1. Nah, ini U yang bagian x sama dengan 0. Batas bawah. Kita cari batas atasnya lagi. Batas atas itu x sama dengan 3. Berarti U sama dengan 3 dikali dengan 3 sama dengan 1. Hasilnya ada 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Karena variabelnya berubah menjadi U, batasnya juga kita harus ubah. Nah, ini kan tadi batas bawahnya x sama dengan 0, nilai U-nya menjadi 1. Saat x sama dengan 3, nilainya adalah menjadi 10. Nah, baru kita masukkan, inilah tadi langkah kedua ya. Langkah 2. Nah, kita akan masukkan ke integral baru. Jadi bentuk barunya integral batas atasnya 10, batas bawahnya 1. Nah, U pangkat 6 dikali dengan du per 3. Kita sederhanakan. Kita keluarkan konstantanya. 3, 10, pangkat 6, du. Nah, ini batas atasnya adalah 10, batas bawahnya 1. Nah, kemudian konstantanya kita keluarkan 1/3. Agar hitung kata biar lebih enak. Nah, kita ke hasil akhir. Kita pakai rumus dasar x pangkat m dx 1 per n plus 1 x n plus 1. Kita integrasi. Jadi 1/3 kali dengan 1/7 U pangkat 7 batas atasnya 10, batas bawahnya 1 sama dengan ini 1, 1, 1, 7 kali 3, 21. Tinggal dalamnya U pangkat 7, 10, 1. Kemudian kita substitusi batasnya. Kita substitusi batas atas sama batas bawah. Substitusi batas atas dengan juga bawah itu sama dengan 1/21 10 pangkat 7 kurang
1/7. Hasilnya adalah, nah ini kita tadi sebelumnya sudah saya hitung. 10/7 itu adalah 10 juta. 2, 3. Kalau untuk cepatnya, ibaratnya gini kan, kalau pangkat 6 kan itu berarti nolnya adalah 6. Kalau pangkat 7 berarti nolnya adalah 7, berarti 10 juta. Kalau 1/7 itu tetap 1 hasilnya, karena mau gimana pun 1 atau angka dikalikan dengan angka yang sama, kalau 1 ya, 1 kali 1 hasilnya akan tetap 1 per 21. Nah, 10 juta dikurang 1 itu adalah hasilnya 9.999.999 per 21. Nah, 9 juta ini dibagi dengan 21, itu hasilnya adalah 3. 3 juta 333 per 7. Oh, ini salah. Maksud saya ini adalah dibagi dengan 3. 9 bagi 3 adalah 3. 21 bagi 3 adalah 7. 7 kali 3 21. Jadi saya sederhanakan biar saya enak menghitungnya. Nah, itu hasilnya adalah 3 juta ini dibagi dengan 7, hasilnya adalah 476.190,4. 476.190,4. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.